Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Nah teman-teman semua tetap selalu jangan lupa subscribe ya channel kita, karena channel kita adalah channel karya anak bangsa. Dan kita harus sama-sama menghargai sebuah karya bangsa, betul Bang? Nah kali ini kita kedatangan seseorang Bang Fikri yang jago desain dan karya-karyanya wow, fantastik, boom, where? Karena luar biasa sekali dan sekarang Bang Fikri juga memakai baju salah satu dari desainan abang ya? Itu bergambar Sultan Hamid. Oke, nah Sultan Hamid adalah perancang Garuda, lambang negara Republik Indonesia. Wow, oke. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai Bang Fikri, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke. Kak Ainun, Bang? Sehat. Jadi Kak Ainun tuh kenal ya, senior juga kan. Bang Fikri, aktivitas sekarang apa Bang? Aktivitas sekarang lebih banyak di rumah sih sebenarnya. Iya. Karena di masa ini kan. Terus saya juga di Munzalan Studio. Kemudian ada juga buka studio sendiri itu di Rekto. Ya, Rekto. Kemudian ya kalau di komunitas saya di MDC, Muslim Designer Community. Ini sebelum pandemi, aktivitas abang seperti itu juga? Sama sih. Sama. Oke, tapi kalau di pandemi ini banyakkan di rumah? Sebenarnya kurang lebih sih. Waktu sebelum pandemi juga banyak di rumah gitu ya. Iya juga sih. Tapi kan memang desain kan lebih berkarya itu di rumah. Ya nggak sih? Gimana? Kalau dulu itu memang, karena emang saya kan kerjanya kan memang nggak mesti ke kantor kan. Iya. Di Munzalan Studio, di Rekto juga saya nggak mesti ke kantor. Malah di Rekto belum ada kantor gitu ya. Dulu kantornya itu ya ke warung kopi gitu kan. Jadi sambil ngerjain di warung kopi, kopi gitu kan. Nah semenjak warung kopi nggak boleh dikunjungi gitu kan. Nah, jadi lebih banyak di rumah. Kemudian kalau di studio, Munzalan Studio sih kadang-kadang aja sih keluar kalau dipanggil gitu. Kalau abang di Munzalan Studio sendiri itu ngapain? Desainer sih. Desainer juga. Jadi kalau ada ya pesanan-pesanan desain juga lah. Biasanya berbentuk apa Bang? Ada pengelolaan akun Instagram. Ada. Oh, Bang juga salah satu yang mengolah admin dari Instagramnya Munzalan? Ya, terus dari luar juga ada gitu. Jadi nggak mesti di dalam Munzalan doang. Iya, benar. Ada yang dari luar. Oke. Kemudian abang juga katanya ada agensi desain. Ya. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Itu namanya Rekto ya. Jadi apa? Rekto. Ya, Rekto itu artinya itu halaman buku sebelah kanan. Halaman buku sebelah kanan. Jadi sebenarnya Rekto itu saya bangun udah lama sebenarnya. Sebelum itu sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu, udah lama sih. Itu awalnya usaha sendiri waktu masih kuliah. 2016 ya. Waktu 2016 awal-awal lulus kuliah itu saya buat ya usaha-usaha sendiri lah, buat desain. Kemudian saya juga mulai fokus ke hand lettering. Nah, jadi pesanan-pesanan yang masuk itu ya lewatnya Rekto. Saya buat namanya Rekto. Nah, Rekto ini berhubungan dengan istilah dalam tipografi sebenarnya. Tipografi, bukan tipe salah. Ya, salah ketik ya. Ini tipografi ya. Tipografi itu ilmu dalam tata letak huruf. Oh, ada juga tuh? Ya, ada. Oke. Bahkan kalau kita mau belajar tipografi itu ada bukunya setebal gini. Ya ampun. Itu ada mata kuliahnya sendiri. Kalau di sini di Pontianak kan belum ada belum ada DKV ya. Nah, kalau di DKV itu ada pelajaran tipografi itu. Nah, Abang biasanya kalau dapat klien di retro sendiri, Rekto. Ya. RECTO. Nah, di Rekto sendiri biasanya dapat klien tuh kayak gimana Bang? Pesan apa, desain apa gitu? Kalau di Rekto kita lebih banyak desain custom sih ya. Desain custom sih ke kaos. Produk-produknya sih lebih ke merchandise. Jadi ada ke kaos, ada ke tote bag. Kadang juga ada yang ke mug. Terus
kita juga kadang ngerjain mural. Mural. Nah, Oke, mural. ini bahasa-bahasa baru nih, teman-teman semua. Kita pengen mengulik-mengulik lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih tentang Bang Fikri. Kemudian Bang Fikri juga sebagai ketua MDC, Ya. Muslim Designer Community. Chapter Pontianak. Chapter Pontianak. Oh, berarti yang pusat nasional juga Pusatnya ada. ada. Oke, itu dari tahun berapa Bang jadi ketua? Tahun berapa ya? 2014 kalau ada salah ya. Wah, 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kemarin itu berapa tahun yang lalu itu udah sempat mengundurkan diri sebagai ketua. Ternyata tidak ada yang mau mengganti kan. Akhirnya terpilih lagi. Oke. Biasanya teman-teman dari MDC sendiri, apakah orang-orang yang punya basic jago desain kah atau yang hanya baru pemula? Awalnya dulu waktu dibentuk itu tahun 2014 kita memang bentuk itu rata-rata udah ada basic. Udah ada basic lah, udah pandai. Ya. Kemudian dalam perjalanan waktunya ini kita juga open recruitment kan. Open recruitment dan ya salah satu programnya ya dari orang yang suka bisa jadi pandai. Jadi gitu pandai. ya. Ya. Jadi walaupun apa ya tidak ada apa ya belajar khususnya, tapi kan ketika kita ngumpul dengan orang kan ada sharing-sharingnya, Iya. kan bisa tanya-tanya Iya. di situ sama orang-orang yang udah ahli di dalamnya. Biasanya kalau program-program dari MDC sendiri itu apa, Bang? Program-programnya ini udah lama vakum sih sebenarnya, Oh, sudah berapa lama? semenjak tahun lalu sih. Hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Nah, tapi vakumnya itu dalam kegiatan ini sih event-event. Oh, oke. Kalau di apa ya Instagramnya jalan terus. Kan kita kan emang bergeraknya di dalam desain ya. Iya. Desainnya pun nih desain untuk dakwah. Jadi ketika ada poster-poster desain tentang dakwah ya kita posting kayak gitu-gitu sih masih yang berjalan. Yang event-event itu udah semenjak ya udah setahun sih Ramadan lalu yang terakhir itu programnya Aksa Ramadan. Apa? Aksa Ramadan. Aksa Ramadan. Iya. Itu bagaimana programnya? Itu kita sharing-sharing ini sih ya, ada di awal itu kita jadi bagi 2 sesi. Jadi sesi pertama di Aksa Ramadan itu talk show. Jadi kita ada ngundang desainer-desainer yang udah berpengalaman. Toko nasional apa? Bukan toko nasional sih, Toko lokal. tapi lokal. Oke. Tapi udah. Yang profesional ya, jam terbangnya udah. Oke. Nah, kemudian di sesi kedua itu ada workshopnya. Mengenai desain. Mengenai ada yang tentang desain, ada tentang hand lettering. Apa? Hand lettering. Hand lettering. Ini bahasa-bahasa baru nih. Kemudian, Pak? Nah itu sih kalau sesi di Aksa Ramadan lebih banyak kayak gitu sih. Cuma kalau di tahun ini belum ya, Bang ya? Nah kayaknya event-event yang kayak gitu kan belum bisa kita Iya, buat kan. karena juga masih pandemi kan, keramaian juga tidak boleh. Nah, biasanya Bang, kalau teman-teman dari, kan saya juga salah satu followersnya dari MDC Community. Saya suka tuh kok melihat desain-desainnya itu. Itu satu orang yang buat kah atau Ramai. dari ramai juga? Ramai. Memang kita juga nggak cuma dari Pontianak doang. ini desain community itu sendiri, maksudnya yang Pontianak, Chapter Pontianak? Iya. Oke. Yang kita posting pun nggak cuma dari Pontianak doang. Oh, tapi ada repostan dari yang lain? Oke. Jadi kok MDC Pontianak, MDC itu udah berapa puluh chapter ya di kota besar di Indonesia itu udah rata-rata itu udah ada. Yang di pusatnya kan di Solo tuh. Jadi memang kadang ada program itu buat apa ya? Buat desain untuk per bulan, kadang kayak gitu. Gitu. Ada tema-temanya. Kadang juga ada pas event-event apa gitu. Kita buat. Ya. Tapi kenapa MDC sendiri berbeda nih dari yang lain-lain karena berbasis dakwah. Kenapa memilih dakwah? Karena ya jadi gini, awalnya itu memang semangat kita itu adalah semangat untuk dakwah. Jadi memang ketika dibentuk MDC pun dari pusat pun ketika saya minta izin ke pusat, jadi udah ditekankan kalau ini tidak ada komersilnya. Jadi jangan sampai di dalam MDC ini ada yang jualan untuk pribadi gitu ya. Misalnya saya di MDC, kemudian saya punya produk nih direktur, misalnya saya jual lewat nama MDC, kemudian keuntungan untuk saya sendiri, misalnya gitu kan nggak boleh. Jadi emang
ya emang dari awal komitmen kita emang untuk dakwah ini. Ngapa harus dakwah? Ya itu adalah salah satu kewajiban seorang muslim kan. Nah itu sih. Jadi saya kan juga bekerja kurang lebih ya tentang desain juga gitu kan. Pokoknya hari-hari saya itu emang ya buat desain gitu kan. Nah jangan sampai yang saya kerjakan ini tidak ada tempat untuk dakwahnya gitu. Iya betul. Jadi maka MDC ini tidak saya lepaskan. Maksudnya bukan tidak lepaskan jadi ketua gitu, tidak lepas keluar dari MDC karena emang ini salah satu tempat untuk saya berdakwah. Iya benar. Bahwasanya memang berdakwah dari desain pun juga bisa kan. Malah lebih asik ya Bang. Iya, apalagi di zaman sekarang kan orang lebih banyak buka Instagram. Era digital semua ya. Benar. Apalagi pas desainnya tuh bagus dan kata-katanya tepat. Itu memang penyampainya tuh pas tepat sasaran seperti itu. Kalau dari Abang, sejak kapan sih mulai menyukai desain? Apakah emang dari dulu kecil sudah jago desain seperti apa? Yang namanya skill kan tidak ada yang dari lahir langsung jago ya. Baru lahir tuh desain kan nggak mungkin. Walaupun misalnya orang atlet badminton misalnya ya, atau atlet sepak bola anaknya baru lahir kan tidak mungkin langsung jago kan. Benar. Tetap yang namanya skill ya harus dilatih. Iya. Saya suka. Tapi sejak kapan? Sebenarnya kalau suka gambar itu dari SD. Awalnya emang suka gambar sih. SD itu ya mulai kelas 2 lah kalau saya ingat tuh. Suka kan ada cover buku tulis kita tuh kan. Nah itu sering saya ikutin. Mulainya dari situ. Kemudian berjalan-jalan ya seperti kebanyakan siswa yang suka gambar. Setiap buku itu pasti ada di belakangnya. Iya benar. Entah itu Dragon Ball kayak gitu-gitu. Jadi waktu SMP itu lagi musimnya Dragon Ball. Nah, jadi waktu saya SMP Dragon Ball tuh ada satu buku khusus yang isinya Dragon Ball. Iya. Ada Goku segala macam lah tuh. Kemudian SMA saya mulai, nah itu zamannya Naruto kan. Jadi emang anime-anime yang dulu-dulu itu emang juga sangat mempengaruhi sih. Iya benar. Karena kan apa ya, mengasah skill juga Bang ya. Kalau mengikuti gambar-gambar anime-anime kayak gitu ya. Kemudian ketika SMA tuh saya mulai, karena saya dulu kan di kampung ya, di Teluk Kedai. Mungkin ada yang tahu itu Teluk Kedai. Jadi yang apa ya, komputer itu kan enggak ada. Bahkan dulu tuh Teluk Kedai itu daerah saya enggak ada listrik di siang hari. Jadi listrik itu mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi pagi setelah itu mati. Jadi listrik cuma untuk penerangan doang gitu kan. Sinyal HP juga enggak ada. Jadi emang ya kayak kampung-kampung gitu ya. Nah, jadi ketika saya SMA mulai berkenal dengan komputer gitu kan. Nah, ketika itu waktu kelas 3 SMA. Jadi saya ada kawan sebangku yang juga jago desain, tapi dia tidak pandai gambar. Nah, jadi ketika itu dia buat ini untuk kaos kelas. Jadi untuk kaos kelas, dibuatlah dia yang buat desainnya. Ini dia tidak pandai gambar, tapi kok bagus buat desain gitu kan. Jadi kayak ada iri-iri gitu kan. Ini kawan sebangku, makannya juga sama, nasi gitu kan. Jadi saya minta, apa nih, pakai aplikasi apa nih untuk buatnya gitu kan. Saya minta, dan ketika saya minta, tapi gengsi kan, nggak mau nanya. Jadi saya belajar sendiri. Nah, zaman-zaman itu kan nggak ada ini ya, belum marak kayak kita sekarang nih punya laptop, bisa ke warung kopi gitu kan. Yang ada yang dulu kan warnet. Nah, jadi untuk belajar itu saya pergi ke warnet. Jadi bekalnya bekas flash disk gitu. Pakai software apa gitu pertama kali? Awal pertama sekali itu pakai Corel Draw. Wow, baru pertama kali. Kalau saya menurut kata teman-teman sih dengar bahasanya tingkat kesulitan Corel Draw tuh lumayan banyak dibanding Photoshop. Sebenarnya sih apa ya, tergantung sih ya. Karena saya juga udah pernah pakai Corel Draw, kemudian habis itu pakai Photoshop, Illustrator. Udah beberapa coba sih. Walaupun akhirnya saya pindah nggak pakai Corel Draw lagi, pakainya pakai Photoshop sama Illustrator. Karena apa ya? Mungkin bagi pemula kan
Kalau Iya. dulu sih bukan karena pemulanya doang sih, karena dulu itu nggak ada kawan sharing. Oh iya benar. Jadi ketika- YouTube juga nggak ada. YouTube juga Iya. belum kan. Walaupun ada tapi belum ada tutorial kayak Iya sekarang. benar. Adanya website tuh. Jadi dulu saya copy itu tutorial saya copy bawa balik. Saya bawa pulang dan waktu itu udah ada komputer di rumah. Saya Yang coba tabung kah? Ya, yang tabung. Nah, jadi ketika coba di rumah tuh dari 3 tutorial yang saya coba, alhamdulillah tidak ada yang berhasil. Kalian berhasil. Jadi tengah jalan kok nggak ada nih, kok nggak bisa lanjutinnya gitu kan. Akhirnya mentok, akhirnya sempat berhenti tuh. Oke. Sampai akhirnya saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah dan akhirnya masuk ke organisasi itu. Dan kebetulan di organisasi itu nggak ada juga desainernya. Oke. Karena saya juga ada pengalaman walaupun gagal gitu ya. Nah, coba-cobalah, tapi kali ini pakainya Photoshop. Nah, mulainya dari situ sih. Karena ada tekanan di organisasi. Kan. Ah, kita harus buat nih. Kok nggak ada siapa yang buat lagi gitu kan. Nah, akhirnya ada tekanan-tekanan kayak gitu, akhirnya ya coba-coba belajar lah. Nah, kemudian kan ketemu kawan yang pandai. Mulai cari-cari di tempat lain gitu kan. Nah, itu sih perkembangannya sampai itu. Sampailah ketika saya kuliah, masuk organisasi ini, masuk organisasi itu. Ujung-ujungnya ketemu yang desain-desainan gitu. Ya selalu berhubungan dengan itu. Nggak pernah ditempatkan jadi perlengkapan tuh. Selalu yang buat desainnya, ya kayak gitu-gitu sih terus. Bang Fikri pada saat tadi Bang Fikri cerita pada saat pertama kali ikut organisasi pun berhubungan langsung dengan desain. Pertama kali organisasi apa Bang? Saya kan masuk kuliah di FISIP ya, FISIP Untan. Pertama kali ya masuknya ke ini, kalau ada namanya itu lembaga dakwah Kampus ya. Nah, di fakultasnya itu ada juga lembaga dakwah fakultas. Nah, di FISIP itu ada namanya FKMI Nurudin. Oke, Nurudin Ya. Asing ya kayak asing. Kan satu sama kampus Iya, pertama kali masuk di FKMI Nurudin. Ketika itu jadi dapat bidang. Waktu itu kan jadinya panitiaan dulu kan. Iya, panitiaannya. Kemudian di BKMI Untan juga. Itu masih ini berbarengan. Jadi masih maba lah waktu itu. Dia diambil jadi panitia. Ya itulah yang dikerjakan tuh. Jadi pas saat abang ngedesain, awal mula desain kan berarti kan kalau aktivis dakwah kampus kan banyak desain-desain yang mengenai kegiatan, acara, kayak gitu. Berarti emang pertama kali abang terjun langsung di situ berarti ya? Iya. Jadi waktu itu tuh bahkan ada yang buat desain itu pakai Word. Wah. Jadi Word bisa dibayangkan ya gimana apa ya kualitas. Iya benar. Jadi gimana kita bisa memanggil orang banyak gitu kan untuk ikut acara kita, sedangkan apa ya publikasi yang kita gunakan untuk manggil orang itu ya kayak gitu kan. Pada saat itu ketika abang melihat orang yang pakai Word apa pada saat itu sempat ya waktu itu sih gimana ya? Kayak sedih kah? Prihatin kah? Ini nggak ada yang bisa pakai ini gitu kan? Iya. Sebenarnya ada yang pandai, cuman kan udah senior kan, nggak mungkin kita minta bantu senior kan. Jadi ya yang maba-maba lah nih yang dimanfaatkan gitu kan. Ya tapi itulah, ada yang pakai Word, akhirnya ya udahlah daripada pakai Word, yang penting saya jalan yang buat gitu kan, walaupun masih belajar, masih hancur gitu kan. Yang penting gayanya dulu lah. Oh ini pakai buat pakai apa nih gitu kan, di Photoshop gitu kan. Oh pada saat itu abang sudah mulai pakai Photoshop? Udah, semenjak kuliah saya udah pakai Photoshop. Tapi udah laptop berarti? Udah laptop. Udah laptop. Nah kan biasa kan sebuah organisasi kan bergenerasi nih. Nah, apakah memang dari abang sendiri memberikan ilmu ke adik-adik lainnya agar ya teman-teman lainnya juga sama nih kalau desain tetap menggunakan Photoshop dan sampai saat ini pun mereka juga pasti kan menggunakan Photoshop dan sebagainya. Memang kita ada buat program waktu itu. Baru terrealisasi waktu itu ketika saya udah di BKMI. Sekitar berjalan udah mau
setahun lebih atau 2 tahun lah di kampus dan jadi saya buat program. Jadi ya pelatihan desain. Latihan Jadi desain. ngundang LDF yang ada di kampus. Bahkan kita ngundang dari kampus luar juga. Desainer-desainernya panggil. Kita buat pelatihan. Mantap. Sehingga berkumpullah semua desainer Desainer-desainer. yang aktivis dakwah kampus itu. Oke. Dan sampai saat itu hanya sampai di situ saja kah atau ada berkelanjutan nih Bang mengenai pelatihan desain ini? Pelatihan itu kita buat per minggu. Oh, per minggu. Jadi continue. Iya. Jadi sekitar 2 bulanan lah. Jadi ya muncul alhamdulillah waktu saya ngeliat waktu Nurudin lah ya di Nurudin itu akhirnya mulai banyak tuh yang mulai aware, Tertarik ya. Oke. tertarik dengan desain, mulai belajar. Dan akhirnya banyak desainernya gitu. Iya. Walaupun ya karena masih semangat kan Iya, belajar, jadi ya dimanfaatkan lah semuanya. Malah sekarang kan jadi kayak multi talent kan. Iya. Dia juga ketua umum tapi juga bisa Bisa desain desain, kayak gitu segala macam. Seberapa pentingkah menurut Abang desain itu? Penting sekali ya. Karena ini ya kayak ini ya, kayak misalnya orang ya penampilan pertama itulah yang dilihat gitu kan. Iya benar. Apa ya? Dilihat dari misalnya ketemu sama Harul ya. Harul. Pertama orang lihatnya kan dilihat dari penampilan Iya, fisik benar. kan. Gimana rapi indah. Itu kan orang menilai secara zohir gitu ya, zohir. Dan langsung membuat apa ya? Spekulasi Iya. sendiri gitu. Padahal belum tahu nih. Padahal belum orang tahu ini, gitu iya. kan isinya. Nah kira-kira kayak gitulah desain. Ketika kita buat desain untuk sebuah acara, ya orang bisa memandang sebuah acara itu dari Iya. desainnya dulu, dari poster publikasinya dulu. Iya benar-benar. Kalau walaupun acaranya bagus, desain publikasinya kayak jelek misalnya gitu ya, ya orang yang bakal Nggak tertarik. tertarik jadinya Iya, ya, kayak gitu. Oke. Kalau buat Abang sendiri nih biasanya kan tadi Abang juga mengatakan bahwa punya agensi studio sendiri yang bernama Recto tadi sudah Abang ceritakan. Nah, biasanya tuh dapat orderan itu dengan bayaran tinggi biasanya berapa seorang jasa desain? Kalau paling tinggi ya, selama ini masih belum sampai 10 juta sih. Wow, tapi berapa Bang? Boleh cerita sedikit Bang? Biar teman-teman dapat gambarnya bahwasanya profesi desain itu juga menjanjikan seperti itu. Kemarin tuh yang paling tinggi sekitar 7 atau sampai 8 juta gitu lah. Wow, dalam sekali order. Sekali order. Itu kalau boleh tahu kemarin klien ngorder apa Bang? Itu ada desain, ada infografis ya, desain infografis. Kemudian ada komik. Komiknya komik strip sih. Cuman sebaris gitu kan. Ada beberapa kotak. Kemudian ada slide. Jadi desain slide untuk presentasi kita buatkan desainnya. Oh, oke. Jadi hitungannya kan per slide tuh hitungannya itu yang juga banyak kalinya ya, Iya. kan. Kemudian video. Nah, video yang paling tinggi sih sebenarnya. Iya. Karena Itu berbentuk itu motion graphic. Jadi Oke. desainnya itu kayak ya animasi-animasi flat design gitu yang digerakkan. lumayan juga Bang sampai 8 juta. Berarti itu satu paketan tuh. Satu paket. Satu paket. Nah, itu yang klien produk kah atau Bukan. apa? Malah pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah. Pemerintah apa Bang? Kemarin dinas terkait mana? Dinas sih, adalah dinas. Ya maksudnya memang banyak kok sekarang dinas-dinas juga Sudah mulai work. iya, dengan- memberikan kesempatan para pemuda yang benar-benar jago desain tuh ini lo berikan karya gitu. Kemarin juga ada datang kan fotografer, videografer, bahwasanya beliau juga mengatakan bahwa pernah juga bekerja sama dengan instansi karena instansi kan lumayan gede ya Iya. dan hasil kualitasnya juga diberikan pasti sangat itu Bang ya. Benar-benar profesional, berkualitas. Dan sampai saat ini yang dibuat desain Abang masih dipakai ya? Kemarin itu desain-desain yang kita pakai itu kan memang bentuknya tahunan. Oke, tahu. Jadi kayak laporan mereka kayak gitu. Kemudian ada yang di presentasi tadi itu, slide-slide itu dipresentasikan oleh Pak Edi dari kota. Kemudian terus ada kalau infografis itu dimuat di koran.
Biasa pengerjaan kayak gitu berapa lama Abang? Kemarin itu sekitar seminggu sampai Wow. 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu sih. Yang lama itu kan video. Video iya. Karena prosesnya lama itu ada buat sketsa dulu, Iya. kemudian desainnya. Mm-mm. Setelah buat desain dijadikan video, Mm-mm. habis itu isi suara lagi kan. Iya benar. Itu lumayan panjang sih. Itu berarti yang kayak buat orang buat anime gitu Bang ya? Ya kan harus kayak sketch dulu. Atau trik rumusnya hampir sama? Sekarang kan udah ada aplikasi tuh. Oh. Jadi kita buat desain, Mm-mm. kemudian tinggal digerakkan. Boleh sedikit kasih tahu dong Nah, aplikasinya Bang? saya nggak fokus ke situ sih. Oke. Jadi kurang tahu juga detailnya kayak gimana. Karena ada desainer lain yang Yang satu tim. itu. Tapi masih ingat Bang nama aplikasinya? After Effects. Oh, After Effects. After Oke. Effects. Ya karena mungkin teman-teman juga kan maksudnya lebih seneng nih kayak buat sketch video kayak 12 macam segala macamnya. Oh, ternyata lebih bagus pakai After After Effects. Effects. Walaupun karena motion grafik kan, jadi flat desainnya itu Mm-hmm. sebelumnya dibuat dulu di Illustrator, Adobe Illustrator. Ini kan sama-sama produk Adobe Iya. ya. Heeh. Nah, jadi itu nanti tinggal dipindahkan ke. Oh. Jadi gambar-gambar misalnya lengan nih, Ya. tangan yang bisa disiku kan gini ya. Nah, ini satu gambar. Kemudian udah langsung terpisahkan, Oh. dipisah-pisah karena sama-sama ini kan, sama-sama support kan. Iya. Illustrator ke After Effects. Jadi kita tinggal gerakkan gitu mau kayak gimana. Gitu. Memang prosesnya panjang Bang ya. Main panjang, makanya juga ya mahal gitu ya. Iya. Yang mahal kan ide, Mm-mm. pengerjaan segala macam. Cuman itulah ya, kita di Pontianak nih, masyarakat di Pontianak kan masih belum teredukasi Iya. ya tentang seni-seni seperti ini gitu kan. Jadi kadang kita sebut harga segini mahalnya Iya, gitu ya. betul. Padahal, aduh teman-teman, bahwasanya seorang desain grafis itu memerlukan ide, pemikiran, terus inspirasi-inspirasi itu yang lebih mahal Bang kan. Iya. Mungkin pengerjaannya semenit 2 menit. Tapi yang paling mahal itu yaitu kembali lagi ke ide. Iya. Semua orang belum tentu punya ide seperti itu. Apalagi yang kayak off of the box Bang kan. Maksudnya ide yang benar-benar di luar kepala, di luar kayak ekspektasi orang. Nah itu yang biasanya mahal seperti itu kan. Dan orang kan nggak tahu kita bisa mengerjakan misalnya tadi disebut apa semenit 2 menit misalnya Iya. bisa buat walaupun mustahil gitu ya. Iya. Intinya kita bisa ngerjakan dalam waktu yang singkat. Cepat ya, ya. singkat. Orang nggak tahu berapa lama yang kita butuhkan untuk bisa buat seperti itu gitu kan. Mungkin udah berapa tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun dia belajar gitu kan. Akhirnya bisa buat dalam satu tahap. Akhirnya dia bisa buat dalam Iya. waktu singkat gitu kan. Proses panjang ya Bang. Prosesnya ya? pasti panjang. Teman-teman semua, tadi Bang Fikri juga kan bercerita mengenai tipografi, mural, dan hand lettering. Ya. Tipografi, mural itu semua berhubungan dengan desain Bang. Ya. Nah, kalau tipografi sendiri itu apa Bang? Jadi kalau tipografi itu sebenarnya ini ilmu tentang tata letak dari huruf. Wah. Jadi ada ilmunya tuh ya. Ya, yang kata Bang sampai tebal, buku tebal gitu kan. Nah. Jadi kalau tipografi itu kan, jadi emang bahkan dia mempelajari sejarah huruf itu dari mana gitu ya. Itu kan dari ada yang mungkin pernah dengar ini serif, Iya. ya, sans serif. Nah itu kan beberapa jenis-jenis yang populer. Seperti Nah itu. itu kapan dibuatnya, kemudian tahun berapa dibuat itu segala macam itu sejarahnya juga ada lengkap. Karena kan udah jadi mata kuliah kan, jadi udah apa ya ilmiah lah jadinya, Iya. lengkap jadinya sejarahnya apa segala macam. Kalau tingkat kesulitan tipografi sendiri itu gimana Bang? Tanggapan apa? Ya lumayan sih. Kalau karena- bukan pemula desain ya maksudnya. Karena kan lebih kita gimana mengisi ruang ya, mengisi ruang itu dengan tulisan-tulisan. Biar nggak bosan kan, misalnya kalau kayak buku kan sama ya tulisannya itu, Iya. baris gitu Iya, ya benar. gitu kan. Nah itu kan bisa buat bosan. Iya, benar. Nah itulah salah satu fungsi tipografi. Jadi mana huruf yang dibesarkan, mana yang kecil gitu kan. Mana mungkin dia bisa ada yang fontnya yang tebal, ada yang tipis gitu kan. Dan bahkan ada teorinya tuh. Wow. Kalau judul itu sebesar ukuran ini, maka isinya harus
bagi berapa gitu, Oke. ukurannya dapatlah segitu. Kalau Bang Fikri sendiri mendalami ilmu tipografi sudah lama kah atau pernah ikut sekolahnya juga? Atau Belajarnya sih sebenarnya kalau tipografi ini ya otodidak kan. Lebih banyak cari-cari di internet Oh, iya. gitu kan. Referensi. Ada baca-baca buku juga. Awalnya bukan ke tipografi langsung sebenarnya. Karena emang jadi gini. Jadi kalau mungkin semua desainer mungkin akan mengalaminya kali ya. Jadi ketika kita buat desain, akhirnya kadang mentok nih. Dan kadang juga bosan dengan font-font yang udah ada. Sebenarnya nama font itu sebenarnya yang betul itu ada typeface ya. Jadi typeface. Jadi walaupun kita lebih seringnya nyebut dengan font gitu ya. Nah, jadi kadang kita mulai bosan nih dengan variasi yang ada gitu kan. Benar. Akhirnya kepikiran juga gimana ketika cari di internet tuh kok orang bisa buat macam gini, ini kan kok bagus gitu kan, dan tidak mungkin ini pakai font gitu ya, Font yang udah ada gitu kan. Benar. Kalaupun mungkin udah ada, mungkin akan diedit lagi. Ya. Nah itu, ini kok diedit lagi, kok apa ya, bahasa Melayu kok usaha benar buatnya kayak gini gitu kan. Akhirnya saya mulai cari-cari, ketika itu udah mulai main Instagram, ternyata di Instagram tuh udah mulai populer. Sekitar tahun 2016, 2017 gitulah. Nah itu udah mulai populer hand lettering. Dan itu lagi hype-hype-nya di Indonesia. Pada tipografi itu ya? Tipografi. Dan masuknya ke hand lettering tadi itu. Karena, mungkin langsung sekalian bahas hand lettering kali ya. Boleh. Nah, jadi karena emang saya masuknya itu ke hand lettering dulu. Ke hand lettering, baru hand lettering ini bagian dari tipografi ternyata. Gitu Kalau tekniknya sama nggak, Bang? Kalau tipografi ini kan dia lebih luas sebenarnya. Jadi tipografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata letak hurufnya. Tata letak. Nah, ketika kita membuat hand lettering, maka ilmu tentang tipografi itu dipakai. Tuh. Jadi kayak gitu. Karena hand lettering ini, kayak sebelum jelaskan kan, hand lettering ini adalah seni menggambar huruf. Seni menggambar huruf. Jadi huruf itu digambar. Iya, oke. Jadi biasalah ya, kalau namanya proses gambar itu berawal dari sketsa. Ya. Jadi yang namanya sketsa biasanya dibuat dari pensil, gitu kan, pensil penghapus segala macam ya, yang berhubungan dengan inilah ya, gambar-gambar, alat-alat gambar itu ya, pensil penghapus, penggaris, spidol gitu ya. Nah, alatnya sederhana sebenarnya kalau hand lettering. Nah, kemudian ketika udah sketsa, barulah kita tebalkan, diisi di dalamnya, diwarnain, itu namanya inking. Yang kayak ada shadow Nah, gitu. kemudian dikasih shadow. Ya itulah prosesnya kalau hand lettering. Nah, kadang juga ada orang yang salah kaprah juga nih, karena hand lettering ini berhubungan juga dengan kaligrafi. Nah, kaligrafi. Kaligrafi kan mungkin banyak yang nyangka itu tadi ya. Ketika saya sebut kaligrafi yang terpikirkan biasanya langsung Arab kaligrafi ya. Arab gitu kan. Padahal sebenarnya kaligrafi secara definisi itu seni menulis indah. Oh. Jadi apapun tulisannya ketika kita Mengindahkan. senikan dan mengindahkannya gitu ya. Disebut kaligrafi. Oke. Tapi ya memang bahwasanya orang-orang, saya kan orang awam Bangnya juga ya dipikir Arab pastinya kayak gitu. Karena memang yang populer kan. Iya. Dan emang bukan budaya di Indonesia. Karena kalau di luar-luar sana itu udah jadi budaya mereka emang dari dulu. Oke. Nah, ketika udah sekitar tahun itu saya sebutkan sekitar 2016 mulai masuk ke Indonesia, mulai hype tuh. Iya. Jadi makanya masih wajar sih ketika orang apa sih hand lettering gitu kan? Apa sih kaligrafi? Dan mikirnya kaligrafi cuma Arab doang gitu kan. Nah, kayak gitu sih memang. Tapi Bang, kalau karya-karya Abang sendiri yang tipografi itu sudah pernah ikut lomba atau mungkin sudah pernah berada di sebuah kafe atau karya Abang yang sudah melebar lah seperti itu? Kalau lomba pernah beberapa kali untuk hand lettering ya. Hand lettering itu pernah di awal sekali itu saya pernah ikut lomba di kampus. Dan juara?
Alhamdulillah juara 1 lah itu ya. Mungkin karena emang belum populer kan. Iya benar. Yang daftar mungkin dikit Iya. gitu kan. Ya mungkin kebetulan juga saya udah memulai lebih awal belajarnya, akhirnya ya pilih gitu kan. Kemudian juga pernah, ini eventnya online, lomba itu dari perusahaan merek alat tulis, Oke. namanya Tombow. Nah itu mereka ngadakan lomba dan jadi lombanya itu ngirim karya doang gitu. Iya. Ngirim karya ke Instagram, tag dia. Alhamdulillah Juara. juara 2. Dapat hadiah berapa? Dapat hadiahnya barang, kamera. Mbak. Kamera. DSR? Bukan. Pocket. Oh, pocket. Oke. Lumayan lah. Dan masih ada nih kameranya? Masih ada. Oke. Kemudian yang terakhir tuh saya ikut lomba di Pontianak. Ini lombanya dari Surya. Surya? Ya, Ruko. Oke. Oh. Kira-kira Apa ya negara. nyebutnya? Nggak apa-apa. Nah, itu jadi lagi ada event motor. Ya, jadi Surya Nation Motorland. Jadi itu tahun lalu, baru tahun lalu. Alhamdulillah. Itu ngecatnya di plat besi. Plat besi jadi pakai kuas kan. Iya. Catnya pun pakai cat minyak. Nah, cat minyak ya akhirnya alhamdulillah sih akhirnya juara Juara 1. Wih. Luar biasa, banyak sekali karya-karya dari Bang Fikri ya. Nah teman-teman, tadi Bang Fikri udah menjelaskan nih mengenai tipografi, apa itu hand lettering. Nah ada satu lagi teman-teman yang mungkin sudah tidak asing atau teman-teman yang baru tahu nih Bang masalah di desain ini juga Bang ya, yaitu mural. Nah mural itu sendiri itu apa sih Bang, atau teknik atau bagaimana? Mural itu sederhananya iya gambar tapi di media yang permanen. Jadi yang contohnya dinding atau misalnya apa ya, papan. Terus kalau di kafe-kafe itu kan kadang ada papan menu lah, atau kadang papan untuk yang di depan open apa segala macam. Nah, itu juga termasuk mural itu namanya. Nggak cuma dinding. Terus juga termasuk kaca. Oh kaca juga bisa. Oke. Kalau dari karya Bang sendiri yang sampai saat ini masih klien pakai itu sudah pernah buat di mana Bang? Yang mural. Mural dulu pertama kali itu ngerjain yang Ponti-Bonti. Ponti-Bonti. Ya. Ponti. Terus Yang di dekat Pasar Mawar. ya, Oh itu karya Bang? ya. Insya Allah. Oke. Terus Kemudian? pernah di kafe. Dulu kan sebelum saya mulai sendiri sama kawan-kawan, dulu kalau sekarang kan saya yang memimpin timnya. Nah, kalau dulu awal-awal belajar itu saya ngikut-ngikut aja dulu. Nah, itu dulu awal-awal sekali itu belajar ya sama-sama teman itu ngerjain untuk apa namanya ya? Foto booth, acara ini, acara apa ya? Earth Hour. Oh, oke, tahu. Earth Hour. Nah, itu awalnya, kemudian ada beberapa kafe juga yang di Pontianak. Ada Kapfi yang di Gajah Mada. Oh iya. Nah itu. Terus lagi ya kantor sih. Ada di Munzalan. Sebelum saya gabung Munzalan tuh dulu pernah pakai jasa saya tuh. Jasa mural. Jadi di kantor gerakan infak berasnya. Oh iya. Biasanya nih Bang, kalau kan kamu tadi mengatakan pernah buat di Ponti-Bonti. Itu berapa sih tarif kalau buat seperti itu? Deh kalau mural itu kan hitungan per meter. Per meter. Jadi gambar apapun bebas, yang penting per meter gitu aja. Ada lagi sih. Ada oke. lagi misalnya tergantung jumlah warna yang dipakai. Oh, itu kan oke. mempengaruhi jumlah cat yang dibeli kan. Iya benar. Makin banyak warna berarti makin banyak beli cat. Iya. Kan? Nah, kemudian sama kerumitan sih. Biasanya Jadi berapa? bisa 300-an lah 300 ribuan. per meter persegi. Oh, oke. Itu di luar cat. Di luar cat? Di luar cat. Catnya kalian beli sendiri kah? Tergantung klien mintanya apa. Oke. Bisa kalau emang mereka udah nyiapkan, tapi kita ada kriteria catnya. Merek ini segala macam itu. Oke. Dan belum termasuk desain.
Oh itu oke. Gitu. Jadi 300.000 per meter persegi itu cuma jasa. Jasa. Nah kalau totalin tuh, Ya tergantung inilah jadinya, tergantung meter perseginya kan. nah biasanya paling banyak dapat orderan berapa meter? Berapa meter ya? Soalnya kadang kan satu kayak bonti-bonti itu kan, itu ada pakai empat titik. Jadi ada dinding sini, kemudian dinding seberangnya kan. Ada Pasisi yang, berarti ya? Oke. Nah itu kemarin yang di bonti-bonti sekitar 4 ton lah. 4 jutaan. Wah, itu dalam berapa lama pengejaran? Itu seminggu lah. Seminggu, Soalnya kita cuman bisa ngerjain tuh malam. Iya. Karena itu berarti sudah launching pada saat itu. Jadi kalau yang di bonti-bonti itu, yang dekat Pasar Mawar, itu 2 kali. Jadi pertama kali sebelum launching, siangnya orang pada kerja kan. Iya. Jadi kesempatan bisa mulai mural itu mulai dari jam 9 malam sampai subuh. Wow. Jadi nggak tidur. Dia emang kerja sampai subuh. Sampai subuh. Itu sekitar berapa hari ya? 4 hari lah. Begitu terus tuh dari Begitu malam terus. sampai subuh. Subuh. Oke. Pagi tidur. Habis subuh tidur. Lanjut. Tingkat kesulitan tuh ada di mana sih Om? Di sketsa gambarnya kah atau di teknik pengecatannya? Ya, sebenarnya kadang beberapa kendala itu masuknya ke ini. Pertama di dindingnya. Dindingnya warna apa kan? Kalau dindingnya warna putih, itu kan cat nimpak langsung kelihatan warna kan? Benar. Nah, waktu itu yang di bonti-bonti kasusnya dia warnanya kan abu-abu gelap. Jadi ketika dikasih warna belum keluar warnanya. Jadi mau berapa kali timpa, akhirnya karena itu kan juga awal-awal pengalaman saya. Iya. Jadi udah berapa kali timpa kok enggak keluar warnanya. Akhirnya timpa lagi warna putih. Jadi dikasih cat dasar putih dulu, baru dikasih warna. Jadi kalau kita dapat dinding yang bukan warna putih itu agak susah berarti Bang. Kerjanya bisa jadi 2 kali kan. Karena harus nimpa warna putih dulu, baru warna yang kita inginkan. Jadi memang tekniknya mesti harus putih dulu nih. Kalau dindingnya bukan warna putih. Iya. Oke. Nah teman-teman semua, saya akan melihatkan gambar karya dari Bang Fikri. Ini teman-teman bisa cek langsung di Instagram beliau. Ini sangat luar biasa sekali karena bisa juga salah satu jadi inspirasi teman-teman Bang ya. Mungkin apa sih kalau bahasa desain tuh ATM gitu ya? Amati, tiru, modifikasi. Apalagi untuk belajar kan. Nah, yang iya. penting jangan di Ini proses dia. belajarnya jadi komersil. Iya benar. Nih teman-teman bisa melihat di Instagram Bang Fikri, Fikri Al-Fatih. Ya. Nah teman-teman. Oke. Wow ini luar biasa sekali nih. Karya-karya yang sudah dibuat beliau. Ini yang tipe berapa? Itu hand lettering. Ya. Tipografi itu kan bagian dari luas. Oh iya. Luas sekali ya, nyari spesifiknya ke hand lettering. Nah, ini. Oke. Dan ini yang ini nih. Ini pesanannya dari Pontinesia. Oh, Pontinesia. Ya. Ini waktu ini mural di Cia nih. Ya, oke. Nah, ini yang tadi barusan kita obrolin ini tentang mural. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian yang kalau kaligrafi, ini yang baju Ya. abang pakai. Ini Sultan Hamid 2. Ini saya collab dengan teman di Rekto juga. Dia yang spesifikasinya lebih ke ini ya, apa? Vektor. Ya. Ya, vektor. Oke. Nih. Dan sampai jadiin kaos, Bang ya. Yep. Oke, ini mural. Kalau kaligrafi sini ada, Bang? Kaligrafi itu sebenarnya kan bedanya teknik. Iya. Walaupun, nah misalnya bagian kaligrafi itu, ini kaligrafi. Rata-rata sih kalau yang kaligrafi itu, tulisannya tulisan rangkai. Oh, kan memperindah, Bang ya? Iya benar. Ini ada juga yang menarik nih, ala-ala ini ya. Ini anime ya. Anime ini apa Bang nama bahasa desainnya? Apa ya? Nggak tahu juga saya ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini edit foto ya. Oke. Edit foto
diubah backgroundnya. Oh, ini masih Jambi. Nah, ada Masjid Jami. Jadi Kemudian, prosesnya itu ada foto Masjid Jami, misalnya ini kan Masjid Jami, kita hilangkan background awannya, ya. ganti dengan background awan yang kayak style anime gitu. Benar. Kemudian gambar masjidnya itu kita filter. Jadi tidak ada unsur menggambar di sini, itu tidak ada. Iya. Itu di filter maksudnya pakai efek lagi gitu kah? Atau efek kartun atau bagaimana? Ya ada kayak di Photoshop itu ya, di Photoshop itu ada pilihan filter tuh ada banyak macam kan. Nah, Ada ngubah warna lagi, ada yang ngubah filter, ada yang kayak brush, Ya. macam-macam lah. Nah, kalau khusus yang jelasin. ini, Nah, ini gimana ya sih? Nah, nonton di YouTube saja. oke. Maksudnya ini menarik sekali Bang. Maksudnya semuanya juga bakal bisa belajar seperti ini ya. Dan Abang sudah membuat tutorial. Udah Di YouTube, di Abang? YouTube. Oke, sip, nanti kita cantumin ya. Dan teman-teman semua, mungkin kalian punya handphone lah ya, punya kuota, ceklah sendiri ya. Di Fikri Al-Fatih. Ini luar biasa sekali. Ada Mujahidin. Nah, kalau yang gerak-gerakin ini, Nah, ini tambahan sih, efek tambahan. Ini ngerjain di HP. oh yang itu, yang kalau kita garis-garis gitu tuh, Iya, dia jadi gerak. oke. Dan ini kan ada Jepang-Jepang ini. Emang Abang juga suka anime kah atau berbau Jepang gitu? Saya juga anime sih. Oh. Ini sebenarnya style-style anime macam gini ini terinspirasi dari ini karyanya Makoto Shinkai. Tahu enggak? Itu yang buat Karya-karya Makoto Shinkai itu kayak Kimi no Na wa, terus yang terbaru itu ini apa? Tenki no Ko. Oke. Jadi Abang, Mungkin kalau yang penikmat anime pasti tahu tuh. iya, benar. Ini luar biasa sekali nih. Oke. Ini Tugu Bang ya. Berarti memang Abang dapat foto dulu lah gitu ya. Coba foto dulu. Foto dulu. Berarti saya juga bisa nih Bang kalau buat seperti itu. Bisa. Saya akan belajar. Penting tahu dasarnya aja. Oke, siap. Biasanya Abang masih saat ini adakah buka kayak kelas belajar, pelatihan sebagainya? Kalau sekarang sih lagi enggak ada sih. Kalau kemarin-kemarin tuh kita sempat buka di Munzalan kelas desain. Kelas desain ya? Kalau sebelumnya lagi tuh tahun lalu itu ada juga buat ini yang hand lettering, workshop sih. Oke. Kayak gitu. Makasih. Kalau- Apa Bang? Kalau yang sekarang bisa nanti nonton di YouTube saya aja. Siap. kan? Nanti kita akan cantumin channel Abang di bawah deskripsi ini. Karena ini juga ilmu ya, Bro. Ilmu ada beberapa macam tentang masalah desain nih Bang ya. Dari mural juga ada Bang. Ada. Kaligrafi dan sebagainya ya, dan sampai yang ini tadi postingannya. Teman-teman bisa lihat lah, ini asik banget. Keren sekali. Bang Fikri, terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia. Terima kasih ilmunya, terima kasih hal-hal yang energi positifnya buat kami semua. Dan teman-teman semua pastikan teman-teman, tips nih Bang. Buat teman-teman yang ingin menjadi seorang desainer. Apalagi ingin menjadi seorang desainer yang profesional. Kalau mungkin di Indonesia desainer masih gimana ya? Karena kalau di luar negeri kan sekarang kan desainer yang sudah profesional bayarnya juga cukup tinggi. Gitu. Silakan Bang, Uri, teman-teman. Kalau tipsnya sih yang pertama harus ada niat dulu kan. Harus ada niat dulu, kita mau belajar. Ya. Dan kedua itu gabung komunitas. Iya, benar. Kalaupun tidak gabung komunitas ya seringlah ngumpul dengan orang-orang yang suka desain gitu kan. Satu passion ya. Satu passion gitu kan. Akhirnya ketika kita buntu, kita bisa nanya. Ya, benar. Ketika kita lagi down semangat gitu kan, kita bisa mengambil apa ya, aura positif Ya, dari mereka gitu benar. kan. Nah itu, kemudian yang terpenting itu adalah latihan. Latihan. Itu yang Jam nggak terbang, bisa. Bang, ya. Nah, Oke. karena biasanya kan ada yang bosan tuh kok latihan kayak gini kok nggak bisa gitu kan. Udah berapa lama coba-coba. Akhirnya bosan, akhirnya berhenti gitu kan. Nah ini yang nggak apa ya, mungkin klasik gitu ya. Ya. Latihan gitu kan. Jawabannya di mana-mana kok. Iya. Ya harus coba gitu kan. Ya tapi itulah yang proses yang harus kita lewati. Benar. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Benar kan? Tapi biasanya nih terakhir nih Bang, yang terakhir mulu. Biasanya nih Bang, kalau Abang mut-mutan nggak sih kalau desain-desain kayak gini?
Ya pasti ada saat-saatnya ketakutan kan. Kadang semangat. Kalau semangat tuh kadang satu hari itu bisa langsung banyak tuh karya tuh. Sekalinya lagi ndak mood. Jangankan mau ngerjain yang laptop mungkin ogah gitu. Jadi ya biasanya sambil cari inspirasi itu kadang kan mood ini ndak bisa diatur kan. Ya benar. Yang sedangkan kita di apa ya kena deadline gitu kan. Nah itu gimana? Nah itu jadi kadang kita harus cari apa ya pengalihan sementara Ya, lah. benar. Kadang nonton, Ya. kadang pergi keluar, kadang ngobrol sama kawan, gitu-gitulah sambil cari ya supaya mood itu datang kembali lah ya. Benar. Biar hasil pun juga maksimal bang ya. Ya karena kalau kita ngerjain sesuatu setengah-setengah mah pasti bakal karya bakal jelek. Terus pesan yang disampaikan tidak tersampaikan, biasanya seperti itu kan bang. Ngaruhnya kan ke ini, ngaruhnya ke apa? Branding diri sendiri akhirnya. Benar, betul juga. Oh dia buat karya, walaupun karya kita misalnya udah berkarya berapa tahun nih, karyanya bagus-bagus. Kali-sekali kita buat karya yang jelek atau mungkin plagiat misalnya nanti, akhirnya yang dikenal orang tuh kan itunya gitu ya. Iya, betul. Bad news kan Bad lebih news. Iya. lebih menarik dibicarakan gitu. Oke, Bang Fikri sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Nanti insya Allah mungkin kita lebih dalam lagi bang ya. Mungkin masalah mural atau masalah hand lettering tadi biar langsung praktik kan belajar kan Bang Bro kan. Dan Bang Bro kameramen juga pasti bakal ingin ikut belajar bang. Nah gitu. Nah teman-teman semua terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat teman-teman yang benar-benar baru pemula jadi desain. Ya bisa latihan seperti kata Bang Fikri tadi mengatakan bahwasanya jam terbang itu proses itulah adalah hal-hal yang paling penting bahwa kita akan menjadi orang yang bisa atau sukses di dunia perdesainan. Betul Bang ya. Nah, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman semua. Bang Fikri, terima kasih banyak. Salam buat Kak Ainun. Semoga karir Bang Fikri lancar. Amin, amin. Anak juga sehat. Amin. Semuanya lah pokoknya yang terbaik-baik karena ini juga bulan Ramadan kan. Amin. Nah, oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Saya Maulana dan Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum semuanya. Tonton saya Fikri di channel Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen video, dan subscribe di channel ini.